Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait topik 2 tentang pluralisme agama dan integrasi bangsa Indonesia. Sebelumnya perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama Safinatul Muharrafah, yang kedua Hana Dewi Sajida, yang ketiga Muhammad Lukman Fanani, yang keempat Muhammad Rizky Ramadana. Adapun latar belakang dari permasalahan ini. Pluralisme agama merupakan satu wilayah yang sering dijadikan isu yang aktual hingga saat ini, mengingat pluralisme merupakan suatu keniscayaan dan ini terbukti dengan keadaan masyarakat kita kadang bukan masyarakat yang hanya menganut satu agama dan hal ini tidak dapat dinafikan. Sementara pendapat lain mengatakan bahwa pluralisme hadir sebagai sebuah kajian yang melanjutkan semangat inklusivisme. Hal ini disebabkan karena pluralisme lebih menekankan adanya pengakuan akan perbedaan yang terjadi dalam setiap agama. Dengan begitu, pluralisme akan lebih memandang ke arah realitas sosial bahwa agama-agama itu memang berbeda dan memberikan kita pemahaman dalam rangka membangun sikap toleransi. Dalam rangka membangun sikap toleransi antar umat beragama, maka teks-teks suci agama telah mengemukakan beberapa hal yang menjadi landasannya, yaitu kebebasan beragama, kesadaran akan perbedaan setiap agama, dan paradigma dialog antar agama. Yang pertama, pengertian pluralisme agama. Menurut asal katanya, pluralisme berasal dari bahasa Inggris pluralism. Dalam bahasa Indonesia berarti suatu kerangka interaksi yang mana setiap kelompok menampilkan rasa hormat dan toleran satu sama lain, berinteraksi tanpa konflik atau asimilasi. Tanda kurung, pembukaan atau pembiasaan. Definisi pluralisme agama menurut ahli dan pemikir Muslim. Yang pertama, Muhammad Rasyidi mendefinisikan pluralisme agama sebagai realitas sosiologis bahwa pada kenyataannya masyarakat memang plural. Yang kedua, Mukti Ali dan Alwi Shihab mendefinisikan bahwa pluralisme agama juga sebagai dasar membangun sikap menghargai dan membangun keharmonisan antar umat beragama. Yang ketiga, Nurkolis Majid mendefinisikan bahwa pluralisme agama adalah jalan kebenaran menuju Tuhan. Yang keempat, Hik berpendapat bahwa pluralisme agama merupakan sebuah gagasan yang mengajarkan bahwa Tuhan sebagai pusat dikelilingi oleh sejumlah agama. Yang kelima, Diana LX, pluralisme itu bukanlah sebuah paham bahwa agama itu semua sama. Menurutnya, bahwa agama-agama itu tetap berbeda pada tataran simbol, namun pada tataran substansi memang setara. Beragama secara kebudayaan. Dalam kehidupan manusia, agama dan budaya jelas tidak berdiri sendiri. Keduanya memiliki hubungan yang sangat erat dalam dialektikanya, selaras menciptakan dan kemudian saling menegaskan. Agama sebagai pedoman hidup manusia yang diciptakan oleh Tuhan dalam menjalani kehidupannya, sedangkan kebudayaan adalah sebagai kebiasaan tata cara hidup manusia yang diciptakan oleh manusia itu sendiri dan hasil daya cipta, rasa, dan karyanya yang diberikan oleh Tuhan. Agama dan kebudayaan saling memengaruhi satu sama lain. Kebudayaan cenderung berubah-ubah yang berimplikasi pada keaslian agama, sehingga menghasilkan penafsiran yang berlainan. Di dalam suatu kebudayaan pasti menganut suatu kepercayaan yang biasa kita sebut dengan agama.
Lalu, apakah yang disebut dengan agama? Agama itu sendiri ialah sistem atau prinsip kepercayaan kepada Tuhan, atau juga disebut dengan nama dewa atau dewi atau nama lainnya, dengan ajaran kebaktian dan kewajiban yang berkaitan dengan kepercayaan yang dianut oleh suatu suku atau etnik tersebut. Contoh atau penerapan keberagaman secara kebudayaan. Yang pertama, dalam agama Islam di Indonesia Idul Fitri sudah menjadi budaya untuk saling memaafkan. Lalu yang kedua, dalam agama Hindu, upacara ngaben untuk pemakaman Toraja yang sudah meninggal masih dilakukan hingga saat ini dan menjadi salah satu budaya bangsa Indonesia. Selanjutnya ialah toleransi beragama. Toleransi berasal dari kata tolerantia, berarti kelonggaran, kelembutan hati, keringanan, dan kesabaran. Secara umum, istilah toleransi mengacu pada sikap terbuka, lapang dada, sukarela, dan kelembutan. UNESCO mengartikan toleransi sebagai sikap saling menghormati, saling menerima, saling menghargai di tengah keragaman budaya, kebebasan berekspresi, dan berkarakter manusia. Toleransi beragama adalah toleransi yang mencakup masalah-masalah keyakinan dalam diri manusia yang berhubungan dengan akidah atau ketuhanan yang diyakininya. Lalu, toleransi beragama dalam masyarakat multikultural. Dalam keragaman agama-agama yang muncul dalam suatu masyarakat multikultural baik yang memiliki sistem pemerintahan republik atau monarki, perbedaan sering menjadi pemicu munculnya berbagai hambatan dalam kohesi sosial. Motto Agree in Disagreement menjadi modal sosial yang kuat dalam toleransi beragama. Toleransi beragama yang dilakukan dengan penuh kesadaran akan melahirkan sikap inklusif umat beragama. Sikap ini menganggap agama sendiri benar, tetapi masih memberikan ruang untuk menyatakan kebenaran agama lain yang diyakini benar oleh umatnya. Sikap inklusif umat beragama akan muncul meruntuhkan sikap ekstremis dan eksklusif umat beragama yang biasanya melahirkan pemahaman fanatik buta dan radikalisme, bahkan terorisme yang abadi terhadap umat berbeda agama. Yang selanjutnya adalah tipe toleransi beragama. Tipe toleransi beragama dibagi menjadi dua. Yang pertama, tipe beragama pasif, yaitu sikap penerima perbedaan sebagai suatu yang bersifat faktual. Yang kedua, toleransi beragama aktif, yaitu toleransi yang melibatkan diri dengan yang lain di tengah perbedaan dan keberagaman. Beda agama, satu Tuhan. Agama dan hukum semacam menjadi resep bagi manusia, yang artinya agama muncul sesuai dengan kebutuhan umat saat itu. Karena kebutuhan akan ajaran agama berbeda-beda setiap masa dan lokasinya, oleh karena itu agama pun berbeda. Alasan dikatakan beda agama satu Tuhan. Yang pertama, perbedaan dan banyaknya agama tidak dapat menjadi dalil bahwa agama-agama tidak bersumber dari satu mata air saja. Yang kedua, Tuhan memberikan kebebasan sehingga manusia memiliki hak bebas memilih. Demikian penjelasan dari kelompok kami tentang pluralisme agama dan integrasi bangsa Indonesia. Jika ada yang kurang jelas bisa ditanyakan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.